Barreskrim telah menyita saldo aset yang diduga menjadi ujung pencucian uang. Dari pemeriksaan saldo aset, pihaknya menemukan transaksi keuangan yang dilakukan oleh para pemain bandar judo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Ketemu lagi kita ya setiap hari di channel saya. Semoga makin kuat mental, makin menambah wawasan tentang dunia perpinjolan, dan kalian makin berani lagi untuk mengambil tindakan. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang OJK keluarkan lagi aturan baru terkait pay letter. Nah, apa itu? Kita akan bahas secara tuntas, tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman semuanya, sebelumnya saya mau menginformasikan dulu ya. Mungkin kalian sudah ada yang baca ataupun sudah ada yang mampir di beranda kalian tentang salah satu hotel di Semarang yang disita polisi. Barreskrim telah menyita saldo aset yang diduga menjadi ujung pencucian uang. Dari pemeriksaan saldo aset, pihaknya menemukan transaksi keuangan yang dilakukan oleh para pemain bandar judo. Menurutnya, Polri telah melakukan penyelidikan selama beberapa waktu. Kemudian hasil penyelidikan tersebut terdapat aset berupa hotel yang diduga merupakan hasil tindak pidana pencucian uang dari judi online. Di antaranya yakni Dapabet, kemudian Agen 138 dan judi bola. Nah, hotel ini bernama Hotel Arus yang ada di Semarang, yang sebelumnya hotel ini pernah mendapatkan rekor muri, ya 2 kali rekor muri, dan ternyata uang hasil pembangunan dari hotel ini sekitar 200 M itu adalah hasil dari aliran judol. Nah, kita nggak tahu ya, saya yakin sekali ini hanya satu dari ratusan mungkin yang tidak terbongkar. Mudah-mudahan dari satu hotel ini ada banyak lagi yang akan dibongkar belakangan. Dan kalau bisa Bapak jangan hanya bangunan-bangunan atau hotel-hotel saja. Kalau bisa semua pinjol-pinjol ini dicek juga. Apakah benar ada aliran judol-judol ataupun aliran-aliran lain yang mungkin bisa menjadi tanda tanya. Kenapa sudah banyak yang galbay tapi tidak bangkrut-bangkrut? Nah, ini kan bisa menjadi tanda tanya ya Bapak-bapak ya. Semoga sajalah segera diusut ya. Tidak hanya satu ini, akan ada lagi berkelanjutan yang lainnya. Amin amin ya rabbal alamin ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Jadi baru-baru ini saya buka laman Instagram dari OJK mengatakan bahwa kemarin, tepatnya tanggal 6 ya, OJK sudah meresmikan aturan baru terkait dengan pay letter. Nah, sebelum-sebelumnya di 1 Januari OJK sudah mengumumkan tentang penurunan bunga yang sesuai dengan peraturan dari OJK, yaitu POJK nomor 19 tahun 2023. Dan sekarang ini OJK langsung mengeluarkan peraturan baru terkait dengan pay letter. Nah, kalau kita lihat itu di tahun 2024 kemarin, tepatnya di bulan September, untuk hutang yang beredar untuk pay letter ini sudah mencapai sekitar 28 triliun. Wow, nilai yang fantastik sekali. Ya, kalau nilai 28 triliun ini sudah bisa dicanangkan sama Ibu Sri Mulyani, berapa nih pajak yang akan disetor sama negara? Pasti banyak ya kan ya. Karena yang sebelum-sebelumnya untuk hutang pay letter yang nggak mencapai nilai fantastis seperti ini aja, nilai pajaknya sudah luar biasa. Apalagi dengan nilai yang seperti ini, pasti nilai pajaknya akan lebih banyak lagi yang akan diterima oleh negara. Ya, kita akan lihat aja lah nanti ya bagaimana akhir ending dari pinjol dan pay letter yang ada di Indonesia ini. Mudah-mudahan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, kalau kita lihat lagi ya teman-teman ya, buat kalian semuanya pengguna dari pay letter, kembali lagi ke peraturan yang baru saja diresmikan oleh OJK. Kita mau lihat dulu lah pay letter yang resmi yang ada di Indonesia itu apa saja. Biar kalau kalian pengguna ini dan kalian bertanya-tanya, kok yang resmi di Indonesia tidak ada yang saya gunakan, yang saya gunakan ini, apakah ini ilegal atau tidak? Nah, kita akan temukan jawabannya. Kita baca dulu satu persatu pay letter resmi yang ada di Indonesia. Yang pertama itu adalah Link Ajal, Shopee Pay Letter, Go Pay Letter, Traveloka Pay Letter, Akulaku Pay Letter, Julo Pay Letter, Blibli Pay Letter, Kredivo Pay Letter, Home Credit Pay Letter, Flexi Cicil itu produk dari Flip ya. Kemudian Lazada Pay Letter,
Bukalapak Paylater, Indodana Paylater, BRI Ceria Paylater, OVO Paylater, dan terakhir itu adalah Dana Paylater. Nah, kalau dilihat apakah benar ini paylater yang memang sudah legal dari OJK? Jawabannya adalah ini adalah produk-produk legal dari OJK, dan di luar dari itu berarti bisa jadi paylaternya produk dari perbankan. Nah, kalau yang seperti ini apakah dia masuk ke dalam slik OJK dan apakah ada DC lapangannya? Jawabannya adalah semua produk perbankan dan semua paylater itu masuk ke dalam slik OJK. Ya, kemudian yang kedua, dia akan ada DC lapangannya. DC lapangannya itu mengacu kepada produk perbankannya, berarti dari banknya. Dan biasanya kalau untuk keluar kondar dia hampir sedikit lah yang keluar kondar, tapi tetap ada ya, tetap ada keluar kondarnya. Kalau produk perbankan dia sangat jarang keluar kondar, tetapi ada sih ya, saya tidak mau pukul rata. Dia lebih kepada kondar. Nah, kalau untuk yang paylater produk dari pinjol itu banyak yang keluar kondar. Contohnya seperti Shopee, ya, Indodana, Gojek itu banyak yang keluar kondar. Dan itu apakah ada DC lapangannya? Sejauh ini DC lapangannya ada. Kalau untuk Shopee dia masih sangat-sangat random. Nah, itu dia teman-teman ya untuk update dari produk-produk paylater yang masih resmi di Indonesia. Nah, kita baca dulu peraturan terbaru dari OJK terkait untuk pengguna paylater yang resmi di tahun 2025. Nah, ini dia ya aturan baru OJK tentang paylater. Jadi ini baru dirilis kemarin. Dan OJK mengatakan, OJK tengah mempersiapkan pengaturan skema buy no pay later bagi perusahaan pembiayaan untuk memperluas perlindungan konsumen dan masyarakat dan mengantisipasi potensi terjadinya jebakan hutang. Nah, kita lihat dulu aturannya ya. Nah, ini dia peraturannya teman-teman ya, sama seperti peraturan perpinjolan yang dirilis per 1 Januari 2025 kemarin. Orang-orang atau nasabah-nasabah yang boleh melakukan pinjaman baik di pinjol ataupun paylater itu sama, yaitu berusia minimal 18 tahun atau setelah menikah. Kemudian memiliki pendapatan minimal 3 juta per bulan. Sama teman-teman ya. Dan di sini dikatakan sudah menikah, berarti potensi besar bagi mereka yang sudah menikah itu lebih bisa mendapatkan limit ketimbang yang masih bekerja dan single. Lanjut lagi, kewajiban pemenuhan atas persyaratan atau kriteria nasabah atau debitur dimaksud efektif berlaku terhadap akuisisi nasabah atau debitur baru dan atau perpanjangan pembiayaan paling lambat 1 Januari 2027. Artinya, untuk syarat ini wajib dipenuhi paling lambat itu 21 Januari 2027. Masih 2 tahun lagi lah ya. Nah, selain dari kriteria nasabah, ada juga kewajiban perusahaan paylater ataupun pinjol yang wajib adalah menyampaikan notifikasi kepada nasabah atau debitur mengenai perlunya kehati-hatian dalam penggunaan BNPL termasuk pencatatan transaksi debitur di sistem layanan keuangan. Nah, ini jelas sekali teman-teman, semua paylater masuk ke dalam slik OJK. Tetapi perlu dilihat lagi, setiap pencatatan di slik OJK tidaklah selalu benar. Kenapa saya bilang begitu? Karena banyak sekali mereka yang tidak pernah melakukan pinjaman di paylater ini, tetapi ada yang tercatat di sana. Nah, bagaimana caranya kalau ada pinjaman yang bukan milik kita tapi tercatat di slik OJK? Caranya itu kalian menghubungi perusahaan yang melakukan pelaporan ke slik OJK. Perusahaannya itu tercatat di dalam laman slik OJK kalian di paling atasnya. Nah, kalian bisa hubungi, sampaikan ini bukan hak utang kalian dan sampaikan untuk segera dihapuskan. Nah, bagaimana yang sudah terlanjur galbay di paylater ini? Apakah akan semakin memperburuk? Jawabannya tidak. Ya, ini berlaku untuk yang nasabah-nasabah baru dan nasabah-nasabah perpanjangan. Artinya yang masih mau ngambil baru lagi dengan data-data yang lama. Yang sudah galbay, saya yakin nama kalian masih tercatat di slik OJK, tetapi pasti akan ada skema-skema baru yang sudah dipersiapkan oleh perusahaan paylater itu dan OJK untuk bagaimana mengatasi hutang-hutang yang mandek yang tercatat di slik OJK agar tidak terjadi yang namanya pencatatan kerugian besar akibat hutang yang belum terbayar. Bisa jadi nanti hutang kalian terhapuskan. Nah, kita lihat aja ke depan teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian masih belum bisa membayar dan terpaksa masih terus harus galbay, lanjut saja. Efek
efek dari pay letter ini yaitu tidak bisa KPR, tidak bisa pinjam ke bank, tapi masih bisa cicilan motor ataupun mobil, yang penting kerjasama sama marketingnya. Gitu teman-teman ya. Nah, itu dia informasi terbaru update tentang pay letter. Jadi nggak usah khawatirkan lagi untuk yang mau galbay ataupun untuk yang masih mikir-mikir gimana nanti hutang saya ini. Kalian lanjutkan aja hidup kalian. Kalau memang kalian mau bayarkan, pikirkan lagi ada nggak uang untuk hidup. Kalaupun seandainya kalian tidak mau bayarkan, jangan kepo-kepo dengan bunganya. Nggak usah pikirkan dia masuk ke dalam SILK OJK, karena yakin sewaktu-waktu yang namanya hidup itu pasti akan ada naiknya lagi. Walaupun sekarang kita berada di titik terendah kita, yakinlah pasti kita akan lebih baik lagi, gitu teman-teman ya. Oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Semoga informasi ini menjadi mood booster, kalian lebih semangat lagi, lebih kuat mental lagi. Dan akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.